Knowledge is power. Halo, selamat pagi Dokter Pagi, Windy. Dokter Farah. Apa Apa kabarnya kabar? dok? Baik, Baik. terima kasih. Sehat-sehat, dokter sehat, dok? Iya dok, saya sehat. Terima kasih. Senang dengarnya dalam keadaan sehat ya dok. Iya, amin, amin. Terima kasih atas waktunya pagi hari ini ya dok untuk kita ada diskusi sedikit, tanya jawab terkait materi yang sepertinya sedang ini dok. Jadi materinya sederhana tapi perlu ada banyak update di situ. Oh iya, Bersedia dok. ya dok ya terkait Siap, tema dok. kita sunscreen ya dok. Oh, sunscreen temanya, iya. Baik. Boleh kita mulai sekarang ya dok? Ya, silakan, dok. Baik. Jadi, dok boleh ada sedikit penjelasan dok terkait waktu paparan sinar matahari nih dok, karena banyak yang bilang juga, oh pagi itu aman sinar mataharinya, nggak bikin kerut dan lain-lain. Tapi ada yang bilang juga kalau terlalu pagi nanti vitamin D-nya nggak kebentuk dan lain-lain. Jadi boleh sedikit dok diluruskan nih dok terkait Iya. masalah ini. Iya dok, sebetulnya banyak kontroversial ya, saya sendiri juga banyak baca, juga banyak dapat masukan-masukan yang berbeda, tapi kalau saya sendiri, saya menentukan yang terbaik sebetulnya untuk setiap kulit kita itu kan berbeda ya tentunya ya. Jadi saya sendiri menentukan apa yang baik untuk saya gitu, karena kan yang kita tahu kalau kita cerita tentang tadi UVB, UVA gitu kan, ada yang mengatakan beberapa literatur, oh UVB itu ada di atas jam 10 gitu, sedangkan kan kita kemarin sudah setuju adalah waktu yang baik untuk berjemur di bawah jam 10 dan di atas jam 4 sore ya, seperti itu. Tapi ada yang bilang, loh kalau begitu nanti jam 10 ke atas baru ada UVB, kalau kita berjemur jam 9 sampai jam 10, berarti UVB-nya di mana, seperti itu. Jadi cukup membingungkan ya, jadi kembali lagi di Indonesia itu kan negara Katulistiwa, jadi beda dengan yang literatur kita baca, kadang-kadang ada dari negara yang di luar, bukan di tropis, bukan di lintas Katulistiwa. Kalau kita bicara tentang UV index misalnya, UV index kita tentunya berbeda sama negara-negara yang kita baca, ya kan? UV index kalau kita telah baca sebelumnya kan 3 sampai 5 itu moderate risk misalnya. 6 sampai 7 yang high, 8 sampai 10 itu yang high risk, yang sangat high risk. Nah, kita sendiri di Indonesia apalagi misalnya di Jakarta gitu kan, itu 9 kadang hari ini saya buka iPhone gitu aplikasi saya lihat oh 10, bisa 11, tentunya itu juga beda gitu. Jadi hati-hati juga antara jam 10 sampai jam 4 sore ini ada kemungkinan juga khususnya yang bagian siang ya, itu kan ada bahaya juga untuk selanjutnya bisa terkena skin cancer. Jadi harus kita pikirkan juga itu masalah burn dan kemudian skin cancer. Nah yang kedua misalnya kita cerita tentang tadi kan burn, sekarang kita juga tidak mau nih, kita bukan hanya mencari tanning, tetapi kita mau vitamin D ya kan, kita mau yang ada UVB-nya. Tapi kita juga nggak mau nih nanti kulit kita malah menjadi ada wrinkle, ada kerutan, ada juga flek ya kan. Jadi sebaiknya saran saya itu kalau berjemur, kalau bagi saya ya pribadi, saya berjemur tetap di bawah jam 10 gitu, tapi dengan waktu yang lebih lama. Tapi kalau misalnya di atas jam 10, saya akan melakukan lebih singkat gitu loh, waktunya lebih singkat. Nah, itu kan masing-masing kulit berbeda. Mungkin kulit saya berbeda, kulit dokter Farah berbeda, kulit orang lain mungkin yang lebih gelap juga mungkin bisa tahan lebih lama ya kan. Tapi kan itu kembali lagi ke setiap dari kita. Kita juga tidak mau kulit kita burn seperti itu, Dok. Baik dok, wah lengkap banget nih dok penjelasannya. Berarti kalau bisa kita tarik benang merahnya, dokter rekomendasikan ke pasien pakai sunscreen tuh kalau bisa dari jam berapa mulai start? Oh, kalau kita cerita mau cari vitamin D, saya malah kalau bisa saya malah menjemur bagian punggung belakang. Jadi wajah kan saya nggak mau dong nanti ada flek dan sebagainya. Ya kan saya cenderung menutupi wajah saya, juga saya cooling. Kemudian punggung yang saya jemur tidak menggunakan sunblock. Tapi hati-hati kalau ceritanya kita berpergian, kita kan bukan mau mencari vitamin D tadi ya. Kita akan menggunakan sunblock untuk sebenarnya saya selalu sebutnya sunscreen sih, bukan sunblock. Sunscreen atau proteksi, juga mungkin menggunakan alat pelindung lain, dan sekarang untungnya ada masker ya, jadi kita juga lumayan nih bisa nutupin pakai masker sekarang kemana-mana. Gunakan selalu sunscreen setiap saat kalau keluar ya, kalau di mana ada matahari kalau menurut saya. Wah, tadi disebut juga tuh dok, ada sunscreen sama sunblock, bedanya apa dok? Sebenarnya istilah sunblock itu rancu ya, menurut saya tidak ada sesuatu yang zat yang bisa benar-benar memblokade 100%. Karena kalau kita cerita SPF 100 gitu misalnya, itu pun hanya 99% gitu menurut studi, tetapi tidak bisa 100% blok. Nah, kita kan harus pakai pelindung seperti topi, payung, dan sebagainya ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana maksudnya
istilah ini ya, itu kan istilah yang Hmm. dikembangkan sebetulnya, mungkin dari juga marketing dan sebagainya. Tapi kalau sunscreen mungkin suatu pelindung ya, suatu screen pelindung itu saya setuju. Tapi kalau blok benar-benar memblok total, sepertinya tidak mungkin gitu. Baik dok. Kalau untuk jenisnya dok, kan kita suka dengar physical dan chemical sunscreen ya. Itu Iya. bedanya apa dok? Nah, jadi gini, kalau misalnya physical itu, tadi kan kita lagi cerita sunscreen ya dok ya. Berarti sunscreen itu misalnya datang UV-nya, kemudian dipantulkan. Kalau physical itu seperti ada shield gitu, saya bilangnya. Jadi datang, kemudian ada zat yang misalnya kalau pada physical sunscreen, titanium oxide atau zinc oxide, itu dia akan memantulkan karena dia unsur mineral. Jadi datang UV-nya, blok, mantul. Ya, tapi kalau chemical datang UV-nya, ya kan, zat misalnya yang mengandung ada yang sekarang sering diperdebatkan tuh yang masalah benson ya. Jadi masuk, kemudian dikonversi. Jadi panas yang ditimbulkan ini dikonversi membuat jadi energi yang dibalikan gitu. Jadi masuk tetap UV-nya, tapi di kulit diproses sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya. Kemudian dibuang melalui panas atau energi lain yang dipantulkan dari kulit. Jadi bukan dipantulkan ya, dibalikan gitu. Baik dok. Nah kalau untuk secara fisik bisa kita bedakan nggak dok si chemical sama physical tampilannya seperti apa? Betul, karena tadi dia adalah wujudnya mineral, suatu zat yang mineral, maka biasanya dia tuh ada kesan keki. Jadi kita nggak suka tuh biasanya pakai tuh, aduh tebal putih-putih, nggak suka deh. Kalau yang ini kok yang chemical, set langsung masuk bagus gitu di kulit. Nah jadi itu ada pertimbangan juga, bukan berarti yang chemical buruk ya. Kadang-kadang bisa juga itu menjadi suatu keuntungan, tetapi misalkan pada wanita hamil, menyusui, atau yang orang memiliki kulit sensitif, mungkin harus jeli untuk memilih sunblocknya yang mana. Nah, itu disarankan yang physical kalau pada orang hamil. Karena ada beberapa penelitian pada sunblock yang chemical, dan biasanya hati-hati, sunblock ada yang campuran juga, physical dan chemical di dalamnya. Nah, itu ada beberapa penelitian yang menemukan ada hubungan kaitan dengan hormon. Jadi ada gangguan hormon di sana yang kita tidak ingin pada wanita hamil memakai sunscreen yang chemical seperti itu. Baik, baik. Nah, berhubungan lagi nih dok sama berikutnya, bagaimana dokter memilih sunscreen antara chemical, physical, atau kombinasi keduanya terkait post prosedur dok. Jadi kalau di klinik kan dokter mungkin melakukan treatment dengan laser, dengan RF, microneedle, dan lain-lain. Itu apakah berhubungan untuk pemilihan sunscreen postnya dok? Betul. Kalau saya selalu menggunakan yang mineral. Jadi apapun make up juga saya mencari yang mineral make up karena saya merasa itu lebih friendly untuk kulit saya juga. Kemudian saya juga kan kadang saya suka melakukan olahraga air ya misalnya ya. Jadi itu ternyata kan ada penelitian yang menemukan bahwa itu karang-karangnya itu rusak. Jadi untuk environment itu buruk sekali kalau yang sunscreen yang chemical. Jadi memang diusahakan untuk menggunakan yang physical. Tetapi kalau memang pada keinginannya ingin menggunakan yang chemical ya tidak masalah, hati-hati tapi pada kulit sensitif. Misalnya kita menggunakan laser itu ada suatu ablasi misalnya, ya kan? Jadi kulit kemerahan, sensitif. Biasanya kalau kita yang menggunakan chemical hati-hati bisa timbul reaksi gitu. Baik. Untuk kandungannya sendiri dok dari yang tadi physical sunscreen bisa kita lihat dari ingredients-nya. Betul, biasanya selalu tercantum. Misalnya kalau ada sunblock, kemudian kita lihat dicantumkan di belakangnya, itu kan ada tulisannya titanium dioxide, zinc oxide, seperti itu ya. Nah, tapi ada bahan-bahan campuran lainnya. Kadang-kadang itu bahan campuran yang lain yang suka menimbulkan permasalahan pada kulit, jadi harus aware juga. Nah, kalau chemical biasanya lengkap sekali. Ada jelas tuh macam-macam isinya, kombinasi biasanya. Nah, itu juga bisa dilihat pada di bagian belakang gitu. Baik, baik. Kemudian berapa SPF dok yang direkomendasikan? Terus SPF-nya itu sendiri apa? Jadi kalau kita cerita SPF ini juga ada banyak perdebatan juga ya. Yang pasti yang disarankan SPF 30 sampai 50. Itu yang udah pertama dulu. Nah, SPF ini sendiri apa? Jadi begini, waktu itu kulit kita dites. Awalnya kulit kita dites, dilihat berapa lama terpapar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kulit kita merah. Nah, kulit yang tidak pakai sunscreen dan kulit yang pakai sunscreen itu dibandingkan, didapatkan suatu rasio. Nah, rasio ini yang kita namakan dengan Sun Protection Factor (SPF). Tapi ingat, SPF hanya mengukur UVB. Ya, UVA itu yang UVA itu ada lagi faktor lain yang mengukurnya yang biasanya ada PA. Jadi misalnya pada sunscreen ada tulisan
SPF-nya 30, PA-nya plus gitu. Itu ada yang lain lagi untuk mengukur UVA-nya. Kita harus cari yang dua-duanya. Kita nggak mau UVB saja, tapi kita mau UVB dan UVA. Jadi pertama kalau kita cerita SPF, tadi adalah pengukuran berapa lama waktu yang terpapar dia untuk merah dibandingkan yang tidak pakai sunblock, didapatkanlah angka SPF ini. Makanya keluar angka tadi 30 atau 50. Nah, kita kalikan misalnya, Dokter Farah nih berjemur 10 menit misalnya gitu. Jadi SPF-nya pakai 30, berarti bisa untuk 30 kali 10, 300 menit misalnya. Nah, kalau 50 kali 10 menit, berarti 500 menit. Tapi itu juga tidak bisa patokan seperti itu, sayangnya. Kenapa? Kadang-kadang kita keringat, kadang-kadang kita mengusap, ada penguapan. Jadi juga nggak bisa berpatokan, oh 50 kali 10, wah saya bisa jemur 500 menit nih. Nggak juga. Tetap 2 jam sekali, apply ulang. Baik. Berarti reapply memang wajib ya dok ya untuk Betul. penggunaan sunscreen. Kalau Betul. untuk jumlahnya sendiri dok, setiap kali pemakaian. Oke, jumlahnya yang dianjurkan yang paling gampang kalau saya kasih tahu ke pasien itu kan susah ya kalau bilang 2 miligram per sentimeter kuadrat, berapa sentimeter kuadrat ya kan. Jadi wajah sampai leher itu segini nih, dua jari. Tapi jangan ujungnya, biasa suka ujungnya aja nih mereka. Jadi harus 2 jari bener ya, dioles seperti itu, 2 jari. Nah, terus kemudian kalau misalnya tangan, 1 tangan kiri, yaitu juga 2 jari. 1 tangan kanan, 2 jari. Tapi kalau paha, misalnya paha hanya paha atas. Jadi 2 jari paha atas, 2 jari betis ke bawah. Gitu. Jadi satu badan kan biasanya mereka pakai kan kalau berjemur ya, kita cerita lagi ke pantai apa-apa. Tapi kalau keluar sehari-hari mungkin wajah, leher, tangan, ya kan mereka pakai kan bawah ketutup biasanya. Seperti itu, Dok. Berarti kalau untuk wajah leher tetap 2 jari juga 2 ya? jari, iya. 2 jari dan 2 jari panjang, bukan ujungnya aja. Ya, dan selalu apply ulang 2 jam sekali, 2-3 jam sebetulnya, tapi 2 jam sekali yang disarankan. Tapi kalau misalnya dia olahraga air, beda cerita lagi. Naik dari atas, air sudah kehapus, tetap harus ulang lagi. Ulang lagi, pakai lagi. Jadi jangan tunggu 2 jam, tetap ulang setelah air itu sudah terhapus. Tapi kan kalau untuk sunscreen yang untuk kegiatan outdoor ya dok ya, kan suka dibilang water resistant atau waterproof. Nah itu apa bedanya antar keduanya atau berpengaruh juga nggak dok? Kita nggak harus reapply lagi gitu. Oh, reapply tetap harus, tetapi bedanya adalah kalau yang waterproof biasanya dia ada larutan tertentu ya. Jadi pada saat kita berenang, dia tuh bisa kita gunakan mungkin 40-80 menit. Nah, setelah 40-80 menit, tapi kalau kita naik, udah beda lagi nih ceritanya, tetap harus reapply. Bukan berarti dia waterproof, jadinya, wah habis berenang nih, nggak apa-apa nih tahan di air, sunscreen saya masih ada 2 jam, tidak. Kalau menurut saya tetap reapply gitu. Tapi memang dia didesain ada gitu di dalam air, itu masih nempel seperti itu. Baik, menarik nih dok. Banyak yang lupa untuk edukasi di situ juga ya dok ya, di sisi itu. Kemudian kalau untuk penggunaan sunscreen dengan make up nih dok, baiknya bagaimana? Apakah sunscreen dulu, kemudian baru make up, atau make up dulu baru sunscreen? Karena ada yang bilang juga kan blush on itu suka bereaksi ya dok ya, terkait sama matahari. Menurut rekomendasi dokter Windy gimana? Iya, kalau saya selalu kembali lagi menggunakan yang tadi mineral makeup, kemudian mineral makeup kalau bisa ada SPF-nya juga di mineral makeup tersebut. Nah, kalau kita pakai sunscreen dulu, kemudian kita pakai makeup di atasnya. Berarti misalnya blush on-nya di atas sunscreen kita, seperti itu. Tapi memang hati-hati, karena kan sunscreen-nya ini kalau kita pakai, biasa kan kalau saya physical ya, itu begitu tergesek sama blush on, itu kan jadi takutnya luntur ya. Jadi memang harus hati-hati sekali. Harus pastikan benar-benar dia cukup banyak di wajah dulu. Baik. Ada waktu jedanya dok untuk nunggu? Kalau pakai yang chemical lebih enak ya, biasanya langsung. Tapi kalau yang physical ya itu tadi ada seperti unsur kurang enak yang kayak gitu ya. Biasa ada juga kok sekarang yang physical sunscreen ada tinted color-nya. Ya itu lumayan tuh kalau yang ada tinted color. Jadi sebenarnya nggak usah gunakan makeup lagi ya. Gitu. Baik. Berarti tadi ini ada pertanyaan berikutnya nih dok, nyambung yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya produk kosmetik udah ada SPF-nya kayak moisturizer, itu berarti bisa kita nggak perlu tambahkan sendiri untuk sunscreen-nya dok ya? Sebetulnya tidak cukup dok kalau misalnya kita cerita tadi tentang sunscreen, itu kan sunscreen ya. Tapi kalau misalnya kita cerita skincare, itu kan skincare. Nah,
Kalau skincare itu ada SPF-nya misalnya di dalam, berapa lagi kembali lagi SPF-nya ya kan? Tadi kita sempat sebut 30 dan 50. Sebenarnya kenapa sih 30 50 yang mana gitu? 30 itu kan karena kan menurut penelitian itu hampir 97% ya, 96,7% kalau tidak salah perlindungannya. Tapi yang 50 98%. Berarti kan sudah nggak beda jauh tuh, hanya beda unsur 1%. Makanya dianggap ya udah 30 sampai 50 itu relevan. Tapi kalau misalnya 15%, SPF-nya 15, berarti itu kan sudah di bawah 96%. Jadi kembali lagi kalau pada skincare biasanya suka ada SPF, tapi SPF-nya kecil, kurang gitu kalau dibandingkan Betul. sunscreen yang pada umumnya. Jadi hati-hati harus baca SPF-nya berapa pada skincare tersebut. Kalau kurang, tambahkan lagi sunscreen di atasnya. Jadi skincare dulu, sunscreen, baru nanti mungkin ada tambahan makeup atau apa, nggak masalah. Nah, baik-baik nih. Jelas sekali nih dok, holistik untuk materinya. Kemudian yang terakhir nih dok, jadi ada saran nggak dok terkait konten edukasi dari klinik ke pasien, atau dokter bisa sharing pengalaman dokter untuk memberikan konten edukasi ke pasien yang sudah dilakukan di klinik dokter selama ini? Oh ya, jadi untuk masalah sunscreen ya, biasanya setiap dokter wajib pada saat konsultasi itu harus menanyakan ke pasien skincare-nya apa yang saat ini digunakan. Karena biasanya kita tidak bisa memaksakan, oh harus skincare dari klinik saya atau krim-krim dari tempat saya gitu. Karena kan pasien sekarang sangat pintar ya. Mereka sudah review, lihat di internet gitu. Oh ini krim-krim, apalagi sekarang semua skincare dari luar negeri masuk. Jadi mereka sangat mudah mengakses ke sana. Nah itu harus pastikan yang pertama, mereka sudah ada belum sunscreen-nya? Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering saya tanyakan ke pasien, wah punya ini lengkap, mereknya bisa disebut satu persatu, ini isinya ini, ingredients-nya ini. Hebat sekali gitu ya. Tapi pas ditanyalah sunscreen-nya mana, dari merek apa? Oh, saya nggak punya sunscreen-nya, saya kan nggak pakai sunscreen gitu. Jadi misalnya biasanya mereka tidak pakai, karena biasanya ada juga beberapa pasien merasa oily mukanya. Nah, kulitnya oily, berjerawat, aduh saya nggak pakai sunscreen, biasanya gitu. Tapi saya selalu ingatkan, hati-hati, karena bekas jerawatnya ini, kalau kamu nggak pakai sunscreen, itu biasanya nanti akan menimbulkan bekas yang kehitaman atau lama biasanya. Jadi tetap harus gunakan. Tapi mungkin bahan sunscreen-nya, ada pilihan mungkin untuk kulit oily yang mana, kulit yang lebih misalnya kering atau sensitif, itu bisa yang krim, ya kan? Yang oily mungkin lebih less oily atau less krim, seperti itu. Baik, kalau untuk dokter sendiri sering posting terkait materi ini nggak dok di sosial media klinik? Sering, ya sering, kita sering posting tentang sunscreen, dan juga dokter-dokter, biasanya dokter-dokter tuh suka ada beberapa dokter di tempat kami bagus sekali buat highlight gitu di Instagram, jadi orang bisa baca-baca, ada terus di highlight-nya, biasanya supaya pasien kalau mau cari lagi mana ya bacaan yang kemarin tentang sunscreen, itu bisa lihat di highlight-nya. Nah terus kalau tadi kan konsultasi, sudah harus jelaskan ya mengenai sunscreen, kalau belum, oh ternyata penting loh sunscreen. Terus kedua, biasanya kalau sudah ada timbul masalah ya, mereka datang dengan pigmentasi, itu mau nggak mau mereka pasti akan cari sunscreen ke klinik. Yang ketiga, apalagi ya, saya sendiri kebetulan kan saya juga suka gemar olahraga yang outdoor diving ya, jadi itu beberapa kali ada juga kita buat sesi, oh ya buat grup-grup gitu kan banyak tuh yang wanita maupun pria ya, jadi di Komunitas ya dok? sana iya komunitas, jadi sering banget diundang komunitas itu untuk ingat loh, kita jangan sembarang pakai sunscreen, ada yang merusak lingkungan gitu. Jadi mereka baru tahu, oh ternyata selama ini nggak boleh, misalnya pakai yang ini saya pakai, yang ini boleh nggak, yang ini boleh nggak. Bukannya kita maksudnya fanatik dengan merek tertentu gitu, tapi ternyata memang penting sekali untuk mengedukasi apa yang ada di dalam isi sunscreen-nya mereka yang punya di rumah gitu. Jadi lucu, semuanya jadi kayak bedah sunscreen-nya apa aja nih gitu. Selama ini baru tahu yang ini ternyata merusak terumbu gitu, seperti itu. Menarik banget ya dok ya. Menarik banget karena komunitasnya lumayan besar. Menarik. Ini salah satu poin juga yang bisa kita highlight ya dok ya. Betul. Baik, Dokter Dwindi, menarik sekali nih diskusi tanya jawabnya. Mudah-mudahan diskusi kita ini memberikan sedikit gambaran ya dok ya terkait Iya, Dokter Farah. sunscreen, update, juga Iya. aplikasi ke pasiennya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas Sama-sama. waktunya Dokter Dwindi. Sampai ketemu lagi ya dok ya di sesi berikutnya. Iya, terima kasih. Bye-bye dokter. Iya.